Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bayangkan sebuah tempat yang begitu indah, pemandangan yang tak pernah rusak, udara yang segar setiap saat, bau yang harum bahkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Tempat itu ada, dan bukan khayalan, itu adalah surga, janji Allah yang nyata untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan tahukah teman-teman, surga punya pintu-pintu gerbang, dan masing-masing pintu itu punya makna tersendiri. Bahkan ukuran satu daun pintunya saja sejauh perjalanan 40 tahun. Luar biasa, bukan? Nah, hari ini kita akan membongkar keindahan surga lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas bagaimana aroma surgawi bisa tercium dari jarak yang sangat jauh, serta pintu-pintu surga yang menunggu kita semua, tergantung amalan kita di dunia. Jadi, siapkan hati kalian, karena kita akan masuk ke dalam gambaran surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bagian pertama, aroma surga yang menggoda hati. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana tapi sangat menggugah. Bau atau aroma surga. Bayangkan kamu sedang mencium bau minyak wangi yang sangat harum, atau aroma makanan enak yang bikin perut langsung lapar. Sekarang bayangkan itu dikalikan ribuan kali lebih nikmat. Itu baru miniatur dari aroma surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang di bawah perlindungan Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Kalau sekarang kita sudah bisa merasakan nikmatnya udara segar, angin sepoi-sepoi, atau bunga yang harum di taman, itu semua hanya bayangan kecil dari apa yang ada di surga. Dan yang lebih mengejutkan lagi, surga itu tidak hanya memiliki satu bau, tapi bau yang menyelimuti seluruh penjuru surga adalah bau kasturi. Bau yang sangat wangi, yang bahkan keringat penduduk surga pun lebih harum daripada parfum terbaik di dunia. Subhanallah, betapa indahnya tempat itu, tempat yang tidak akan pernah membuat kita bosan, letih, atau sedih. Surga adalah balasan bagi mereka yang sabar, yang taat, yang tetap tegak menjalankan perintah Allah meski badai ujian datang silih berganti. Bagian kedua, pintu-pintu surga yang menanti. Selain aromanya yang memikat, surga juga memiliki banyak pintu gerbang. Bahkan jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 8 pintu. Kenapa 8? Karena masing-masing pintu itu diperuntukkan bagi jenis amal tertentu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga dari mana saja yang ia sukai. Tapi beliau juga menyebutkan bahwa ada pintu khusus untuk orang yang rajin salat, ada pintu khusus untuk orang yang giat berjihad, ada pintu khusus untuk mereka yang suka bersedekah, dan ada juga pintu bernama Ar-Rayyan, khusus untuk mereka yang berpuasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Beliau menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Subhanallah. Bayangkan, jika kita konsisten dalam ibadah kita, jika kita tidak hanya melakukan satu jenis ibadah tapi banyak, maka kita bisa dipanggil dari semua pintu surga. Bisa masuk dari mana saja, punya istana di mana saja. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ukuran pintu surga itu sangat besar. Dari satu daun pintu ke daun pintu lainnya jaraknya sejauh perjalanan 40 tahun. Bayangkan betapa luas dan megahnya bangunan surga. Ini bukan seperti rumah mewah di dunia. Ini adalah tempat yang benar-benar luar biasa, ciptaan Allah yang sempurna tanpa cacat. Bagian ketiga, siapa saja yang dipanggil dari pintu surga? Sekarang pertanyaannya,
Apa syaratnya bisa masuk surga melalui salah satu dari 8 pintu itu? Jawabannya adalah iman dan amal saleh. Iman yang kuat disertai dengan amal-amal yang ikhlas karena Allah. Misalnya, jika kamu rajin sholat, maka kamu akan dipanggil dari pintu sholat. Jika kamu suka bersedekah, maka kamu akan dipanggil dari pintu sedekah. Jika kamu sering berpuasa, maka kamu akan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Dan jika kamu berjihad di jalan Allah, maka kamu akan dipanggil dari pintu jihad. Yang penting, semangat dalam beribadah harus terus dijaga. Kita tidak boleh mudah menyerah meskipun kadang rasa malas datang. Kita harus ingat, setiap amal baik pasti ada balasannya di surga. Dan kalau kamu ingin masuk dari semua pintu, maka tingkatkan amalmu. Rajin salat, puasa, zakat, haji, jihad, bersedekah, dan pelajari ilmu agama. Semakin banyak amal yang kamu kerjakan dengan ikhlas, semakin besar kemungkinan kamu dipanggil dari semua pintu surga. Teman-teman sekalian, surga itu nyata. Janji Allah tidak pernah dusta. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, berusaha, dan bersabar. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Seperti air dalam bejana yang tersisa sedikit, cepat habis. Maka manfaatkan waktu yang kita miliki untuk memperbanyak amal kebaikan. Jangan biarkan kesempatan ini sia-sia. Bangun bekal sebanyak-banyaknya. Karena ketika ajal menjemput, kita tidak tahu apakah kita termasuk ahli surga atau tidak. Namun, yakinlah, jika kita menjadikan surga sebagai tujuan utama hidup kita, maka Allah akan mudahkan langkah-langkah kita menuju surganya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang Engkau masukkan ke dalam surga dari mana saja yang Engkau kehendaki. Mudahkan urusan kami di dunia dan akhirat. Lindungi kami dari api neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya dan menjadikan kita penghuni surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Kamu juga bisa tuliskan komentarmu di kolom bawah. Amal ibadah apa yang paling kamu tekuni saat ini? Apakah salat, puasa, sedekah, atau yang lainnya? Mari kita saling mengingatkan dan saling mendukung di jalan menuju surga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang fasilitas-fasilitas luar biasa yang ada di dalam surga. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.